23064 dan teman saya Hilmansyah Swaji dengan NIM A40123058. Saya Gelia Aprilia dengan NIM A40123063. Saya Nabila Hairul dengan NIM A40123076. Saya Novia Berolowo dengan NIM A40123080. Saya Salsabila BBT dengan NIM A40123066. Saya Friani Aulawalenta dengan NIM A40123051. Saya Novita Safitri dengan NIM A40123053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmansyah Swaji dengan NIM A40123058. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pangkat tak sebenarnya. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu pangkat? Pasti belum tahu kan kebanyakan. Saya akan jelaskan apa itu pangkat. Pangkat adalah bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah pangkatnya. Jadi kalau misalkan A pangkat N sama saja dengan A dikali A kali A sebanyak N kali N faktor. Kalau misalnya 2 di pangkat 5 sama saja 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Nah, itu pengertian pangkat. Jenis pangkat itu ada dua, pangkat sebenarnya dan pangkat tak sebenarnya. Nah, apa sih pangkat sebenarnya? Pangkat sebenarnya adalah pangkat yang bilangannya itu bulat dan positif. Jadi A pangkat N itu di mana? N itu sama dengan bilangan bulat dan bilangan positif. Bilangan bulat, apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak desimal maupun bentuk pecahan. Contohnya itu dari minus infinite sampai 0, terus sampai positif infinite. Itu bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Min 1, min 2 dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Nah, pangkat sebenarnya adalah bilangan yang pangkatnya itu berupa bilangan bulat dan positif. Nah, itu tadi pangkat sebenarnya. Kalau pangkat tak sebenarnya itu yang bukan pangkat sebenarnya. Jadi kalau misalnya A pangkat N itu bukan bilangan bulat. Nah, itu sudah termasuk kategori pangkat tak sebenarnya. Kalau misalnya N itu bukan bilangan positif atau negatif, nah itu juga sudah termasuk kategori bukan bilangan, sudah termasuk kategori pangkat tak sebenarnya. Nah, pangkat tak sebenarnya ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pangkat 0. Yang kedua itu pangkat negatif. Yang ketiga itu pangkat pecahan. Nah, ini jenis-jenis yang secara umum tentang pangkat tak sebenarnya. Nah, sekian dari saya. Mungkin saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gelia Aprilia dengan NIM A40123063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pangkat tak sebenarnya. Jadi jenis pangkat sebenarnya itu ada 3. Ada pangkat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Yang akan saya jelaskan yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif adalah pangkat dengan nilai bilangan yang berpangkat negatif. Misalnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan ketentuan A tidak boleh 0 dan N adalah bilangan positif. Jadi A pangkat min N itu adalah bilangan pangkat tak sebenarnya. Contohnya itu X pangkat min 3. Hasilnya 1 per X pangkat 3. Contoh lain itu ada 2 pangkat min 3. Hasilnya itu 1 per 2 pangkat 3. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dengan NIM A40123053. Di sini saya akan
menjelaskan tentang pangkat nol. Nah, bilangan berpangkat nol adalah bilangan yang mempunyai nilai pangkat nol. A pangkat nol sama dengan 1. Nah, contohnya seperti 55 di pangkat nol sama dengan 1. Karena bilangan apapun kecuali 0 jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 1. Misalnya 100 di pangkat 0 hasilnya juga akan tetap 1. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pangkat sebenarnya, yaitu pangkat pecahan, yang dimana rumusnya adalah A pangkat 1 per N menjadi akar pangkat N dari A pangkat 1. Dan dimana contoh soalnya itu adalah 7 pangkat 1 per 2 menjadi akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1. Ini bisa diubah menjadi akar 7. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Sundari Murniasi dengan akhiran NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pada bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Yang pertama itu ada diketahui bahwa ada aturan dalam operasi pada bilangan berpangkat, yaitu aturan perkalian selalu berhubungan dengan penjumlahan, sedangkan aturan pembagian selalu berhubungan dengan pengurangan. Di sini kita lihat karena bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya itu ditambah karena perkalian selalu berhubungan dengan penjumlahan. Jadi di sini jawabannya A pangkat N ditambah dengan N. Selanjutnya, nah, sama seperti sebelumnya, di sini karena dibagi, dia selalu berhubungan dengan pengurangan. Jadinya A N dikurang N karena bilangan pokoknya sama. Selanjutnya ada di sini karena bilangan pangkatnya M ini terdapat di dalam kurung, jadi M ini milik A, namun N ini bukan milik A. Jadinya di sini pangkatnya yang dikali. Jadinya seperti A N dikali N. Terus itu yang terakhir. Nah, karena A kali B ini dalam bentuk kurung, jadinya pangkat N ini milik A dan N ini juga milik B. Jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, nah, di sini karena bilangan pokoknya sama dan dikali, jadinya 2 ini pangkat 2 ditambah dengan pangkat 5 karena kali selalu berhubungan dengan penjumlahan. Di sini jadinya 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Sama seperti yang di atas, karena bilangan pokoknya sama dan dia di sini pembagian. Nah, pembagian itu berhubungan dengan pengurangan, jadinya pangkatnya itu dikurang. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 4.
jadinya 4 dikali 4 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 4, jadinya 4 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 12. Di yang terakhir di sini kembali lagi kepada sifatnya, karena di sini itu 8 berada di dalam kurung, jadinya 8 ini milik 2 dan 8 ini juga miliknya 3. Jadi kita sisa masukkan ke dalam bilangan pokoknya, jadinya 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Oke, baik, di sini saya akan membahas soal yang pertama. Nah, kembali kepada sifat yang awal, di sini saya bilang kalau bilangan pokoknya sama, nanti pangkatnya sisa ditambah atau dikurang. Tapi di sini karena bilangan pokoknya tidak sama, jadinya n atau m dikali n, hanya begitu. Terus itu yang kedua, m pangkat 2 dikali n pangkat 3. Nah, seperti yang saya bilang lagi tadi, karena bilangan pokoknya tidak sama, jadi dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan seperti contoh yang sebelah sini. Jadinya dia n pangkat 2 n pangkat 3. Dan yang terakhir 2a dikali 3b sama dengan, karena dia tidak berpangkat di sini, jadinya huruf angka depannya itu yang dikali, diurutkan ya. Jadinya 2 dikali 3 dikali A dikali B, jadinya 6AB. Sekian materi tentang sifat-sifat pada rumus bilangan berpangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila PT dengan NIM A4012336. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal. Tentukan 7A pangkat 3 dikali B pangkat 2 pangkat 4 kali Z kali 3A kali 2B. Ya, yang pertama itu kita dekatkan dulu nilai variabel yang sama, yaitu 7A pangkat 3 kali 3A B pangkat 4 dikali 2B dikali Z. Ya, selanjutnya kita masukkan sifat pangkat, yaitu pangkat 7A ditambah dengan pangkat 3A. Pangkat 3A ini adalah 1. Itu selanjutnya kita kalikan dulu 7A dikali dengan 3A sama dengan 21A. Lalu kita tambahkan pangkatnya ini 3 tambah 1 menjadi 4. Lalu seperti yang tadi, pangkatnya B ditambah dengan pangkatnya 2B. 2B juga ada pangkatnya, yaitu 1. Nah, tadi 2B 4 tambah 1 menjadi 5. Lalu karena Z tidak ada temannya, jadi Z. Dan hasilnya 21A pangkat 4 dikali 2B pangkat 5 dikali Z. Sekian. Perkenalkan, nama saya Alfiani Aulawalenta dengan NIM A4012305. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai dari 4 pangkat 1 dan 2. Karena soalnya merupakan bagian dari pangkat pecahan, maka adapun rumus pangkat pecahan yaitu A
pangkat B per C sama dengan akar C A pangkat B. Nah, untuk mencari hasilnya, kita tinggal masukkan saja nilai yang ada pada soal tersebut ke dalam rumus. Menjadi 4 1 per 2 sama dengan 2 4 pangkat 1. Nah, perlu diketahui karena akar kuadrat itu nilainya sama dengan 2, jadi di sini tidak perlu ditulis angka 2-nya. Nah, dan juga semua bilangan itu berpangkat 1. Sehingga pada jawaban ini angka 1 juga tidak perlu ditulis. Jadi akar 4 jika disederhanakan maka akan didapatkan hasilnya yaitu sama dengan 2. Baik, perkenalkan nama saya Novia Beolowo dengan NIM A40123080. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal yaitu tentukan nilai dari 4 pangkat min 3. Nah, adapun rumus pada pangkat yaitu A pangkat min negatif N sama dengan 1 per A positif N. Sehingga 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 atau 1 per 4 kali 4 kali 4 sehingga mendapatkan hasil 1 per 64. Sekian dari saya.